warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu mau bertanya, ini sudah masuk pertemuan keberapa ya? Pertemuan ke-10, Ibu. Berarti, Bu. Oh, sudah masuk pertemuan ke-10, yaitu jurnal khusus. Saya mohon kepada adik-adik semua untuk on cam dan memperhatikan baik-baik materi yang Ibu tampilkan pada PPT ya. Apakah PPT-nya sudah muncul? Sudah, Ibu. Halo? Apakah PPT-nya sudah muncul? Sudah dilihat? Ibu, sudah, Ibu. Sudah. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi jurnal khusus. Adapun indikator pencapaian kita yaitu 1. Pengertian jurnal khusus, 2. Manfaat jurnal khusus, dan 3. Perbedaan jurnal khusus. 1. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang sejenisnya dan seringkali terjadi sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Karena perusahaan dagang memiliki 4 transaksi yang paling tinggi frekuensinya, maka jurnal khusus di dalam perusahaan dagang dapat dibagi menjadi 4 jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari 5 jenis jurnal, yaitu 1. Jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal umum. Baik, kita akan satu persatu. Yang pertama yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas adalah untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Baik, di sini bisa dapat dilihat tabelnya. Bentuk jurnal penerimaan kas terdiri dari, kita dapat melihat pada kolom pertama yaitu tanggal, pada kolom kedua yaitu nomor faktur, kolom ketiga yaitu deskripsi, kolom keempat referensi, kolom kelima debit, yang terdiri dari 1. Kas, yang kedua akun lain-lainnya yang terdiri dari nama akun, nomor akun, dan jumlah. Kolom kanan yang terdiri dari akun piutang dagang dan akun lain-lainnya seperti ada pada akun debit. Apakah sudah dimengerti pada jurnal khusus penerimaan kas atau ada yang ingin ditanyakan? Mengerti, Ibu. Oke, kita lanjut pada jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas untuk berbagai keperluan. Baik, bisa dilihat lagi pada tabel tersebut. Pada tabel jurnal khusus pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas hampir sama ya tabelnya, hanya memiliki 2 perbedaan. Pada jurnal sebelumnya, yaitu tadi jurnal penerimaan, terdapat pada kas itu kolom debit itu terdapat pada kas. Bisa dilihat. Tetapi pada jurnal pengeluaran itu terdapat utang dagang. Dan perbedaan yang kedua yaitu pada kolom 6, terdiri dari pada akun penerimaan kas itu kolomnya itu akun piutang dagang, tetapi pada kolom pengeluaran kas itu terdiri dari kas. Bisa dimengerti sampai sini? Iya, bisa, Ibu. Oke, kita lanjut ya pada slide berikutnya. Yang ketiga yaitu jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah buku jurnal untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit, penjualan produk perusahaan secara tunai, dan dicatat di buku harian ini. Baik, bisa dilihat lagi tabelnya. Pada kolom pertama yaitu tanggal, kolom kedua yaitu nomor faktur, kolom ketiga yaitu deskripsi, kolom keempat referensi, kolom kelima akun debit terdiri dari piutang dagang, dan kolom keenam akun debit
terdiri dari akun penjualan, PPN keluaran, dan biaya angkut. Lanjut, jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Bisa lagi dilihat tabelnya, tabel jurnal pembelian hampir sama pada tabel jurnal penjualan. Yang membedakan itu pada akun debit. Kolom kelima yaitu akun debit. Kalau di penjualan itu terdapat piutang dagang, tetapi pada pembelian terdapat persediaan dan PPN masukan. Baik, kita lanjut pada jurnal umum. Jurnal umum merupakan aktivitas pertama dalam siklus akuntansi. Aktivitas jurnal umum perusahaan dagang adalah kegiatan mencatat transaksi-transaksi dari siklus pendapatan dan siklus pengeluaran perusahaan selama satu periode tertentu. Baik, bisa dilihat pada kolom pertama yaitu tanggal, kolom kedua nama akun, kolom ketiga referensi, kolom keempat debit, dan kolom kelima kredit. Baik, bisa dilihat pada indikator kedua yaitu manfaat jurnal khusus. Manfaat jurnal khusus itu memiliki 3 manfaat. Manfaat yang pertama yaitu memungkinkan pembagian pekerjaan. Yang kedua, memudahkan posting ke akun buku besar. Yang ketiga, memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. Baik, indikator yang ketiga yaitu perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Baik, perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat khusus untuk transaksi yang sering terjadi, digunakan oleh perusahaan besar dan memiliki transaksi yang sejenis, dan terjadi secara berulang-ulang, sehingga membutuhkan teknik pencatatan secara khusus. Jurnal umum atau buku harian adalah untuk mencatat transaksi secara permanen dan lengkap, yang disusun secara kronologis dari semua transaksi perusahaan, digunakan hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang tergolong kecil. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apa ada yang ingin bertanya? Saya Ibu mau bertanya. Ya, silahkan. Siapa namanya? Perkenalkan dirinya dulu ya. Ria Andini Ibu. Iya, apa pertanyaan Tak? Pertanyaan saya yaitu apa itu biaya angkut penjualan? Oke, Ibu akan jelaskan. Biaya angkut penjualan adalah biaya angkut yang ditanggung oleh pihak penjual pada saat mengirimkan barang dagangannya. Bagaimana Dini? Bisa dimengerti? Baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya menit. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Ibu. Ya, perkenalkan diri Tak dulu. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu, apa itu PPN keluaran Ibu? Terima kasih Bu. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan. PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan pada saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP. Baik, itu saja yang ingin ditanyakan. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri pertemuannya. Mana Ketinya? Saya Bu. Saya minta tolong Ketinya ya kirimkan ke saya absen yang ikut Zoom kali ini dan yang tidak hadir. Oh iya Bu, siap. Oke, Ya, kalau Bu. sudah tidak ada lagi, Ibu akan tutup pertemuan ini. Terima kasih atas partisipasi. Saya.
Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.